Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang fakta-fakta unik mengenai para penghafal Al-Quran. Nah, jadi para penghafal Al-Quran itu disebut dengan hafiz atau hafidhah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, hafidh itu adalah untuk para penghafal Al-Quran yang laki-laki, dan hafidhah itu adalah untuk para penghafal Al-Quran yang perempuan. Ada juga istilahnya hamilul Quran atau orang yang membawa Al-Quran, itu juga ada. Akan tapi istilah hamilul Quran ini jarang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah hafidh dan hafidhah. Nah, mungkin sahabat itu juga penghafal Al-Quran atau memiliki teman, kerabat, saudara yang menghafal Al-Quran, maka kali ini aku akan berbagi fakta menarik tentang para penghafal Al-Quran itu yang pastinya akan memberikan kita pengetahuan yang positif dan memberikan kita inspirasi insya Allah. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan klik like, subscribe. Kemudian kalau ada komentar ya silahkan komentar di kolom komentar ya. Nah, fakta yang pertama adalah orang pertama di dunia ini yang menghafal Al-Quran secara penuh adalah Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah SAW adalah Rasul yang menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara wahyu. Nah, Rasulullah SAW itu pun hafidh Al-Quran, yang artinya Rasulullah SAW ini menghafal keseluruhan dari Al-Quran. Dan Rasulullah SAW pun sempat membacakan Al-Quran secara total keseluruhannya sebanyak 3 kali kepada malaikat Jibril sebelum beliau wafat. Hal ini adalah bertujuan salah satunya untuk mengecek hafalan dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun dijamin hafalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Di dalam ayat itu intinya adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu dijamin bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu akan senantiasa diingatkan dan berada di dalam sanubari Rasulullah. Setelah itu Al-Quran pun dihafalkan oleh para sahabat sehingga turun-temurun diajarkan hingga sampai kepada kita sampai saat ini. Fakta yang kedua adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki para hafidh-hafidhah atau para penghafal Al-Quran paling banyak sedunia ini. Jadi menurut data pada tahun 2010 itu disebutkan bahwasanya di Indonesia itu ada sekitar 30.000 para penghafal Al-Quran. Dan ini pun jumlahnya sangat banyak, melebihi Arab Saudi sendiri. Bahwasanya di Arab itu jumlah penghafalnya itu hanya ada 6.000. Jadi kita harus berbangga bahwasanya di Indonesia itu termasuk negara yang memiliki penghafal Al-Quran terbanyak sedunia. Dan hal ini pun memang Indonesia merupakan negara muslim terbesar sedunia, yang mana dari 250 jutaan orang, 85%-nya itu adalah masyarakat muslim. Jadi hal ini pun tentunya meningkatkan jumlah para penghafal Al-Quran, dan pasti kita banyak menemui madrasah-madrasah yang mana di dalamnya banyak sekali siswa atau siswi atau santri yang menghafal Al-Quran. Semoga Indonesia senantiasa maju dan jaya dalam bidang ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fakta yang ketiga adalah mayoritas dari penghafal Al-Quran itu melaksanakan sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud mereka akan menambah hafalan. Hal ini adalah hal-hal rutin yang biasanya diajarkan di madrasah atau pondok pesantren tempat menghafal Al-Quran. Karena dengan tahajud itu, para penghafal Al-Quran itu akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kemudahan dalam hal hafalan Al-Quran. Dan memang hafalan setelah sholat tahajud itu adalah lebih mudah bagi para penghafal Al-Quran itu, yang mana biasanya setelah sholat subuh itu mereka akan menyetorkan hafalan itu kepada para gurunya. Dan setelah setoran itu biasanya pada waktu duha atau pada waktu pagi harinya mereka akan mengulang-ulang hafalan. Dan memang para ulama menganjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud ini karena sholat tahajud pun atau sholat malam itu bisa menjadikan seorang pelajar bertambah daya ingatnya. Fakta selanjutnya adalah standarnya seorang penghafal Al-Quran itu dalam sehari mereka akan menghafal 2,5 lembar atau 5 halaman. Hal ini bisa kita temukan pada beberapa madrasah dan pondok pesantren yang mana mereka memang berusaha untuk mencetak para penghafal Al-Quran. Akan tetapi ada juga para penghafal Al-Quran yang dalam sehari bisa menghafal lebih dari 2,5 halaman atau bahkan kurang dari jumlah tersebut.
Dan fakta selanjutnya adalah seorang penghafal Al-Quran itu pasti memiliki mushaf khusus atau Al-Quran khusus. Mushaf ini adalah mushaf hafalan yang mana mushaf itu akan dibawa terus-menerus untuk membaca dan untuk menghafal dan mengulang-ulang hafalan. Dan di mushaf itu pasti ada coretan-coretan tertentu yang mana hal itu sebagai penanda untuk menandai bacaan tertentu atau untuk menandai kata-kata yang dirasa sulit. Dan fakta selanjutnya, mayoritas dari penghafal Al-Quran itu menghindari pacaran. Nah, jadi pacaran itu dianggap sebagai hal yang bisa menyulitkan hafalan, hal yang bisa menghalangi seorang penghafal Al-Quran untuk sampai hafal secara keseluruhan. Ya memang ya, karena pacaran itu kan biasanya pikirannya itu tidak fokus, hanya terfokus pada orang yang dicintainya itu. Akan tetapi faktanya juga, meskipun demikian, ada juga para penghafal yang memang tidak bisa menghindari pacaran. Nah, fakta yang selanjutnya adalah seorang penghafal Al-Quran itu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan mendapatkan derajat yang mulia di akhirat kelak. Bahwasanya dalam hadis disebutkan, orang tua dari para penghafal Al-Quran itu akan diberikan mahkota kemuliaan. Dan juga para penghafal Al-Quran itu di akhirat kelak akan menempati derajat kemuliaan yang mana hal itu disesuaikan dengan jumlah hafalan yang mereka miliki. Jadi di akhirat kelak, para penghafal Al-Quran itu akan membacakan ayat-ayat yang mereka hafal dan mereka akan naik derajatnya terus-menerus sampai pada ayat terakhir yang mereka hafal. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita juga menjadi para penghafal Al-Quran yang insya Allah dengan hafalan Al-Quran itu maka kita akan mendapatkan derajat yang mulia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan selain itu pun juga banyak sekali fadilah-fadilah dari para penghafal Al-Quran, yang salah satunya adalah Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para penghafalnya di akhirat kelak. Dan fakta selanjutnya adalah bagi para penghafal Al-Quran, itu lebih mudah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran daripada teks-teks kitab atau teks-teks yang lain. Hal ini dikarenakan Al-Quran sendiri itu merupakan sebuah mukjizat, yang mana dalam ayat Al-Quran telah disinggung, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnahu lidzikri fahal mim muddakir. Bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah dihafal. Maka apakah ada orang yang menghafal? Nah, dalam ayat itu disebutkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang mudah dihafal. Bahkan kita bisa melihat ya, banyak sekali orang yang bisa dengan mudah menghafal Al-Quran. Karena dengan menghafal Al-Quran itu, karena saat menghafal Al-Quran itu, Allah telah membantu kita, membantu mereka untuk mudah dalam menghafal Al-Quran. Dikarenakan Al-Quran itu adalah kalamullah yang sangat ajaib. Jadi bagi para penghafal Al-Quran lebih mudah untuk menghafal Al-Quran daripada menghafal teks-teks lain. Atau kita bisa simpulkan lebih singkat, ketika seseorang itu menghafal Al-Quran dengan mudah, itu belum tentu bisa dengan mudah menghafal teks-teks yang lain. Nah, fakta selanjutnya lagi adalah bagi seorang penghafal Al-Quran itu lebih mudah menghafal Al-Quran, menghafal hafalan yang baru daripada menjaganya. Nah, jadi kan di awal tadi saya singgung bahwasanya dalam setiap hari seorang menghafal Al-Quran itu bisa menghafal sekitar 2,5 lembar atau sekitar 5 halaman. Itu sangat mudah untuk menambah hafalan baru. Akan tetapi, hal yang tersulit dari menghafal Al-Quran itu adalah menjaganya. Karena menjaganya itu perlu memutolaah, perlu memurojaah, perlu mengulang-ulang hafalan. Karena jika tidak, maka hafalan itu akan mudah hilang. Nah, fakta selanjutnya dari para penghafal Al-Quran adalah banyak orang yang menghafal Al-Quran itu dalam waktu yang sangat singkat. Ada yang 1 tahun, beberapa bulan, bahkan ada yang 1 bulan atau sekitar 30 hari itu hafal Al-Quran. Jadi, sebagaimana yang saya singgung sebelumnya tadi, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya itu pun juga diraih dengan usaha. Jadi, ketika Allah memudahkan seseorang untuk menghafal Al-Quran, maka dia akan mudah dalam menghafalnya. Dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat, ribuan ayat Al-Quran dengan jumlahnya 30 juz itu meskipun tebal, meskipun itu tidak mungkin, akan tetapi seseorang akan bisa menghafalnya dengan waktu yang sangat cepat. Nah, fakta selanjutnya adalah seorang penghafal Al-Quran itu memiliki amalan-amalan khusus secara mayoritas ya. Amalan-amalan ini bisa seperti sholat, misalkan sholat tahajud, atau puasa,
atau dzikir. Karena dengan amalan itu, para penghafal Al-Quran itu berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Al-Quran itu lebih mudah dihafal dan tidak mudah lupa. Nah, fakta selanjutnya adalah seseorang yang cerdas itu belum tentu bisa menghafal Al-Quran. Karena apa? Kembali pada fakta semuanya tadi bahwasanya Al-Quran itu merupakan anugerah. Hafalan Al-Quran itu merupakan anugerah. Jadi, dalam menghafal Al-Quran itu tidak hanya cerdas saja, akan tetapi juga konsistensi, juga kemauan, dan juga tekad yang keras untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu bisa saja, karena menghafal Al-Quran itu merupakan sesuatu yang cukup berat. Hanya dengan bantuan Allah, hanya dengan anugerah dari Allah lah, maka hafalan Al-Quran itu bisa dengan mudah. Maka orang yang menghafal Al-Quran itu senantiasa mengharapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Dan faktanya lagi, ada orang yang gila yang mana mereka itu hafal beberapa ayat Al-Quran, bahkan surah Al-Quran. Hal ini dikarenakan memang Al-Quran itu sesuatu yang unik ya. Meskipun seorang itu telah pikun bahkan, akan tapi ada yang tetap saja menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran yang telah berada di dalam sanubari seorang, maka seseorang itu akan tetap bisa menghafalnya. Itulah fakta-fakta menarik tentang para penghafal Al-Quran. Semoga bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan kita motivasi, sehingga kita senantiasa mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafal Al-Quran. Dan yang lebih penting lagi adalah memahami isinya, supaya kita bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.